Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi hari yang mulia ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan, kesehatan, taufik dan hidayah, sehingga kita semua masih diizinkan untuk bermunajat, berzikir dan menyebut nama-nama wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi subhanallah, mulai pagi hari kita bersama-sama bermunajat, bersama-sama membaca zikir, bersama-sama berdoa, yang mana daripada bacaan-bacaan yang telah disusun oleh orang-orang mulia, yang dikatakan bacaan dhi hadratil qaumil luyuth wa wa'duha yawmul thuluth bihantafat 'anna al-mughuth min hin na'ti qasidin. Dhi hadratil qaumil luyuth, wahai kalian, bacaan yang telah kalian baca ini adalah bacaan kaum-kaum yang mulia, kaum-kaum yang hebat. Dikatakan wa wa'duha yawma thuluth, memang sengaja hadrah basaudan dan susunan daripada bacaan-bacaan tersebut disusun untuk dibaca setiap hari Selasa. Bihantafat 'anna al-mughuth min hin na'ti qasidin. Dengan bacaan-bacaan tersebut insyaallah semua bala, semua musibah dan malapetaka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala yaitu di setiap hari Selasa. Makanya sehingga dikatakan ketika kita berkumpul dan bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita awali doa kita dengan ucapan Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama, maka insyaallah bala-bala tersebut akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kita. Semoga doa yang kita baca, munajat yang kita baca, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terutama yaitu di dalam bulan yang akan menghampiri kita, bulan yang akan datang, yang dikatakan bulan tersebut adalah bulan mulia, yaitu adalah bulan Rajab. Subhanallah, kita ini selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan dan kenikmatan dan kenikmatan, yang mana subhanallah di dalam qasidah al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad dikatakan wa ala ni'am minhu tadrah nahmaduhu sirran wa jahra. Kita ini wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita terus menerus. Nahmaduhu sirran wa jahra. Bahkan dikatakan kita harus selalu bersyukur walaupun kita dalam keadaan sendiri atau dalam keadaan kita depan umum. Terus harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nikmat dan nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya kita diperintahkan untuk bersyukur.
untuk supaya nikmat tersebut terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat tersebut terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dengan mengatakan, ala inna li rabbikum fi ayyami dahrikum lanafahat ala fata'arradu laha. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan mengatakan, ala inna li rabbikum fi ayyami dahrikum lanafahat. Hei kalian, ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mempunyai bonus, mempunyai obralan, mempunyai pemberian-pemberian kepada hamba-hambanya, yang mana obralan, pemberian dan bonus tersebut selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan ya Rasulullah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fi ayyami dahrikum, di dalam hari-hari, di dalam tahun kalian. Kita kadang-kadang subhanallah melihat ada di hadapan kita bulan-bulan yang istimewa. Kita melihat ada hari-hari di hadapan kita, hari-hari istimewa. Dan kadang-kadang juga kita melihat di hadapan kita ada tempat-tempat istimewa. Maka itu semua dikatakan oleh Nabi adalah bonus daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus perintahnya apa? Perintah daripada Nabi Muhammad dikatakan, ala fata'arradu laha. Kalau engkau telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bonus, engkau telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala obralan, maka terimalah bonus dan obralan daripada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bagaimana kita harus menerima bonusnya? Bagaimana kita harus menerima obralan daripada Allah Subhanahu wa taala tersebut? Dikatakan dengan kita melakukan amalan-amalan ibadah, dengan kita memperbanyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tanda daripada kita menerima bonus dan tawaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hakikat kita di dalam kehidupan ini, kita ini diajak bertransaksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan mengatakan kepada kita, man dalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa daripada kalian yang mau bertransaksi dengan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu mau bertransaksi denganku, maka aku akan melipat gandakan pahalamu. Aku akan melipat gandakan keuntunganmu. Ini keuntungan kita bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seperti sekarang ini ketika kita akan memasuki bulan Rajab. Ya, bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah bulan yang dikatakan bulan paling mulia. Dikatakan Rajab adalah syahrullah. Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan bulannya Allah Subhanahu wa taala? Iya, Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah prepare. Karena ini adalah persiapan untuk kita menghadapi bulannya Nabi Muhammad dan untuk menghadapi bulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dan selalu berdoa ketika sudah mulai memasuki bulan Rajab. Beliau mengatakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi aku di bulan Rajab, berkahi aku di bulan Sya'ban, dan sampaikan aku ke dalam bulan Ramadan. Subhanallah, ini adalah doa daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan kita dengar selalu di masjid-masjid pujian-pujian selalu sebelum sholat, mereka semua mengucapkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi aku bulan Rajab, berkahi aku di bulan Sya'ban, dan sampaikan aku di dalam bulan Ramadan. Maka ini adalah tuntunan yang mana daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang untuk kita jadikan pegangan pedoman di dalam kehidupan kita.
Dikatakan di dalam masalah bulan Rajab tersebut, ini adalah bulan yang dikatakan oleh ulama paket. Bulan yang dikatakan paket. Dan bahkan bulan Rajab adalah salah satu daripada bulan yang mulia atau yang dikatakan Ashhurul Hurum, dan dia dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dikatakan ala inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an dijelaskan bahwasannya bulan-bulannya Allah Subhanahu wa taala itu adalah ada 12 bulan. Ya, ada 12 bulan. Mulai kalau kita lihat Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dari 12 bulan tersebut dikatakan minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan, yang mana 4 bulan tadi ini mempunyai keistimewaan melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Apa keistimewaannya? Yaitu amalan seorang hamba dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita. Di dalam firman-Nya mengatakan fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan sampai kalian zalim di dalam 4 bulan tersebut. Lah, ini kan sudah peringatan dijelaskan tadi oleh Nabi, ala inna fi ayyami dahrikum lanafahat ala fata'arradzu laha. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga di dalam masalah tersebut fala tadhlimu fihinna anfusakum. Apa yang dimaksud di sini zalim terhadap diri kita? Yaitu kita tidak mau berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bonus yang telah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita sia-siakan, kita abaikan. Maka di sini dikatakan kita zalim kepada diri kita. Makanya ayo kita perhatikan tentang bulan yang akan datang, yang insya Allah masuk 1 Rajab itu nanti malam. Ya, masuk 1 Rajab itu insya Allah nanti malam. Jangan sampai engkau sia-siakan bulan Rajab tersebut. Dikatakan Rajab syahrullah, kemudian wa Sya'ban syahrun nabi, syahrus shalah 'alan nabi, dan yang terakhir dikatakan ar-Ramadan syahru ummati. Dikatakan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ayo cepetan. Sekarang kalian yang mempunyai dosa, kalian yang banyak bermaksiat kepadaku, sekarang aku open, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku open, silahkan. Datanglah kalian kepadaku, mintalah ampunan kepadaku, akan aku ampuni semua kalian. Kemudian di dalam setelah bulan Rajab kita akan menemui di hadapan kita pula dikatakan bulan Sya'ban. Apa bulan Sya'ban? Yaitu bulan yang dikatakan syahrus shalah 'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan setelah dicuci dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam bulan Sya'ban kita itu dihiasi dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu dikatakan wa Ramadan. Ketika kita memasuki bulan Ramadan, disitulah yang dikatakan adalah bulan daripada bulan pelantikan. Bagaimana orang kepingin dilantik, bagaimana orang kepingin wisuda, akan tetapi dia tidak mau melakukan cara-cara atau urutan daripada urutannya. Kepingin lulus, kepingin wisuda, kepingin dilantik, kepingin mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan, tapi dosa-dosanya masih numpuk, masih banyak. Bahkan wal'iyadzubillah ada daripada kita orang-orang yang putus tali silaturahmi. Dikatakan qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang putus tali silaturahmi akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia mati di tengah-tengah Ka'bah. Ini adalah penghalang, ini adalah dosa. Cepat
kita selesaikan masalah-masalah yang seperti ini, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta maaf, kemudian bismillah kita jalankan ibadah kita sampai ke depan, insyaallah semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak di dalam bulan Rajab ini membaca al-istighfar, ya, membaca istighfar. Kita sudah jelaskan beberapa waktu yang lalu bahwasanya istighfar ini adalah zikir yang dikatakan paling mulia. Istighfar adalah zikir yang ringan akan tetapi mempunyai pahala yang sangat besar. Kenapa? Karena sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kemudian yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dikatakan kalau Anda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan dosa-dosa kalian semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan bukan hanya itu. Dikatakan ketika kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, rizki kita akan dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan bukan hanya itu, dikatakan orang yang kepingin mendapatkan keturunan, maka dikatakan lazimi istighfar dan perbanyaklah melakukan istighfar. Subhanallah, ini kemuliaan-kemuliaan. Apalagi sekarang ini kita berada di dalam bulannya. Jangan engkau sia-siakan bulan istighfar tersebut. Insya Allah kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan daripada bulan Rajab tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ulama mengatakan Rajab syahruz zar'. Rajab ini adalah bulan di mana engkau menanam. Wa Sya'ban syahrus saqi. Dan bulan Sya'ban adalah dikatakan bulan di mana Anda menyirami tanaman tersebut. Wa Ramadan syahrul hasad, dan Ramadan adalah di mana Anda akan panen daripada tanaman yang telah engkau tanam, telah engkau sirami, engkau panen insyaallah di dalam bulan Ramadan. Makanya kita ini kalau melihat ya urutan daripada bulan ini, Rajab, Sya'ban, Ramadan, kemudian kita ketemu Lebaran. Ketika kita ketemu Lebaran, sampai ini ketemu wong-wong di mana-mana mesti minal aidin, minal aidin. Apa minal aidin? Coba tak takoni sampean lagi. Ketemu wong di embong, di dalan, di minal aidin. Minal aidin itu adalah ucapan apa namanya? Ucapan keselamatan. Yang dikatakan minal aidin wal faizin wal makbulin. Ya, minal aidin wal faizin wal makbulin. Apa minal aidin? Semoga kita ini bertemu kembali dengan apa? Dengan bulan Rajab, bertemu kembali dengan bulan Sya'ban, dan bertemu lagi kembali dengan bulan Ramadan. Minal aidin. Kemudian wal makbulin. Semoga ibadah kita yang kita lakukan di dalam bulan Rajab, ibadah yang kita lakukan di dalam bulan Sya'ban, dan ibadah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal aidin wal faizin, semoga kita menang, dikatakan semoga kita berhasil, semoga kita sukses. Wal makbulin, terus kullu amin wa antum bi khair, dan semoga ini semua setiap tahun dan Anda semua dalam keadaan sehat afiat. Ini ucapan minal aidin. Ya, kudu ketemu wong minal aidin nggih, minal aidin, minal aidin. Minal aidin apa? Ya ini loh ceritanya minal aidin itu seperti ini. Makanya dikatakan apa namanya? Ini adalah 3 bulan, ini adalah bulan paket. Mari kita apa namanya maksimalkan 3 bulan ini untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa juga istighfar yang dikatakan istighfarur Rajab, yaitu adalah yang terutama, yang paling utama adalah Sayyidul Istighfar. Ya, Sayyidul Istighfar yang biasanya juga kita baca di dalam Wirdul Latif. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa wa'dika. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma sana'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bidzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sampai akhir daripada istighfar tersebut. Ini adalah dikatakan Sayyidul Istighfar, tuannya istighfar. Perbanyaklah bacaan tersebut terutama di dalam bulan Rajab. Maka insya Allah dengannya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga pesan daripada ulama-ulama kita, yaitu yang telah diperintahkan adalah membaca istighfarur Rajab, yang selalu kita baca di masjid-masjid kita, di langgar kita, di musola kita,
yaitu Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Enteng loh Pak. Ojo alasan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, 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 Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Dibaca kapan? Dibaca pagi dan sore. Ya, terutama di dalam bulan Rajab jangan pernah ditinggalkan. Karena bacaan ini siapa yang melaziminya, insya Allah dikatakan kulitnya tidak akan tersentuh api neraka. Ya, ini banyak amalan-amalan di dalam bulan Rajab dengan melihat keutamaan-keutamaan bulan Rajab. Insya Allah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ringan menjalankan ibadah di dalam bulan Rajab dan kita mendapatkan keberkahan daripada bulan Rajab. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.